Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan poster hasil kerjasama kami dengan judul Hidrogen berbasis Cyanobacteria. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakib Hairullah dengan NIM 14. Saya Hainadia Trentanov dengan NIM 26. Saya Citra Mutiara Dewi dengan NIM 44. Saya Kusdiana Salsabila dengan NIM 80. Baik, kami akan masuk ke dalam pembahasan. Latar belakang, seperti kita ketahui bahwa di dunia sedang mengalami krisis pemanasan global dan polusi udara yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar berbasis fosil yang cukup masif. Di mana oleh karena itu, kita harus mencari sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan tentunya adalah hidrogen, di mana hidrogen merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi yang dapat merusak lingkungan. Hidrogen sendiri dapat dihasilkan dari cyanobacteria, di mana cyanobacteria dapat bermetabolisme serta memproduksi hidrogen, yang di mana hidrogen tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam komponen dari produk ini. Terdapat 4 komponen, yaitu cyanobacteria, enzim hidrogenase, enzim nitrogenase, dan juga fotobioreaktor. Cyanobacteria sebagai mikroorganisme fotosintesis utama mengalami proses fotosintesis yang dapat mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan O2. Nah, dalam proses ini, enzim yang terlibat dalam produksi H2 adalah nitrogenase yang merupakan komponen penting dalam proses fotosintesis. Nah, nitrogenase ini berfungsi untuk mengubah N2 menjadi amonium dan proton hidrogen yang kemudian digunakan untuk membentuk H2. Kemudian enzim hidrogenase sendiri adalah enzim yang mengubah molekul hidrogen menjadi ion hidrogen dan juga elektron. Nah, enzim ini ditemukan dalam berbagai organisme termasuk bakteri metagonik, bakteri asetogonik, bakteri fotosintesis, dan juga bakteri sulfat reduksi. Kemudian hidrogenase ini dapat digunakan untuk produksi hidrogen sebagai bahan bakar alternatif yang mampu mengurangi emisi karbon. Kemudian enzim ini juga memiliki aktivitas katalisis yang lebih efektif daripada platinum yang biasanya digunakan sebagai katalisator untuk reaksi evolusi hidrogen. Kemudian komponen yang terakhir yaitu fotobioreaktor, yaitu sistem tertutup yang dapat menggunakan sinar matahari atau cahaya untuk membantu tumbuh dan memproduksi biomasa dari mikroalgae. Komponen utama bioreaktor ini ada air lift system dan sistem pengendalian tekanan dan temperatur. Kemudian sistem ini juga memiliki keunggulan yang mengurangi risiko kontaminasi, mengurangi emisi CO2, dan memiliki kondisi kultivasi yang lebih baik dan relevan dengan GMP. Kami memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama itu mampu mengurangi emisi karbon. Penelitian telah dilakukan sebelumnya bahwa cyanobacteria ini mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi karbon dalam proses fotosintesis. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu adalah ekonomis, serta keunggulan produk kita yang terakhir adalah menggunakan teknologi bebas limbah. Baik, metode yang kami gunakan dalam pembuatan produk hidrogen ini yaitu yang pertama, modifikasi gen enzim nitrogenase. Nitrogenase dapat mengubah molekul nitrogen menjadi amonium dan melepaskan hidrogen. Yang kedua itu memperoleh mutan hidrogenase. Peningkatan produksi hidrogen memerlukan pemisahan hidrogen metabolik dari pertumbuhan mikroba dengan meningkatkan kelimpahan heterokista. Yang ketiga, meningkatkan transfer elektron dengan mengubah kompleks fotosintesis dengan cara merekayasa genetik cyanobacteria untuk meningkatkan operasi struktur fotosintesis. Banyak strain mutan diperoleh untuk meningkatkan hasil hidrogen. Yang terakhir yaitu memperoleh mutan yang tahan terhadap faktor lingkungan luar. Produksi hidrogen berbasis cyanobacteria dapat mencapai hasil yang lebih tinggi dengan enzim tahan oksigen dan panas. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menyalin, dan memotong gen yang tidak sensitif terhadap oksigen untuk mempertahankan produksi hidrogen yang stabil pada cyanobacteria. Hasil dari rekayasa genetika dapat mengoptimalkan jalur metabolisme cyanobacteria dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan nutrisi dalam proses fotosintesisnya, sehingga produksi hidrogen dapat meningkat. Selain itu, cyanobacteria yang direkayasa genetik memiliki ketahanan lebih baik terhadap kondisi lingkungan tertentu, seperti intensitas cahaya, suhu, atau ketersediaan nutrisi. Hal ini dapat membantu cyanobacteria untuk tetap produktif dalam berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, hasil rekayasa genetika cyanobacteria dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi energi hijau,
berbasis cyanobacteria yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di mana rekayasa genetika cyanobacteria berpotensi menjadi terobosan yang penting dalam pengembangan teknologi zero waste yang efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan hidrogen sebagai bahan bakar alternatif yang tidak menghasilkan emisi karbon dan tentunya ramah terhadap lingkungan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.